Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekda Kabupaten Semarang Jarod Supriyoto dituding meminta sepeda motor kepada perangkat daerah dan kecamatan. Petugas Dishub patok tarif parkir di kawasan Masjid Agung hingga Rp65.000. Motif tewasnya 2 balita kakak beradik di Pantai Sigandu, Batang terungkap. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Semarang Jarod Supriyoto dituding meminta sepeda motor kepada perangkat daerah dan kecamatan. Merasa difitnah, Jarod akhirnya mengambil langkah hukum. Sekda Kabupaten Semarang Jarod Supriyoto mendatangi Mapolres Semarang untuk melaporkan akun Instagram @dinaskegelapan_Kapten Semarang. Pada unggahan akun tersebut tertulis bahwa Sekda Kabupaten Semarang meminta iuran sebesar Rp600.000 kepada perangkat daerah dan 19 kecamatan untuk membeli sepeda motor jelang pensiunnya. Uang dan karikatur diminta dikumpulkan ke Kasubag Keuangan Sekda. Jarod membantah atas tuduhan itu. Menurutnya informasi itu tidak berdasar dan fitnah untuk dirinya. Jarod kemudian meminta bantuan polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Bagi saya itu merupakan fitnah yang menyakitkan ya. Jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada penjelasan, tetapi tahu-tahu sudah diupload. Isinya pun juga kami bingung kenapa ditujukan pada saya atas pemberitaan bahwa saya meminta NMAX melaporkan ke Polres ini dalam rangka untuk adanya tindak lanjut bantuan dari penegak hukum untuk mengusut tuntas. Jarod menambahkan, tuduhan itu bukan hanya menyerang secara pribadi tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan ASN. Bahkan keluarganya ikut terkena imbas dari tudingan itu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kepala Desa Wonoagung Pati dinonaktifkan dari jabatan setelah tertangkap basah tengah berzina dengan perempuan lain di sebuah indekos. Tak hanya berzina, kades itu juga dilaporkan atas kasus pemerasan oleh suami dari selingkuhannya. Video amatir ini merekam warga dan petugas yang menggerebek kamar indekos di Kecamatan Wonosalam, Demak pada 22 Juli lalu. Mereka mengungkap perselingkuhan Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Demak bersama seorang perempuan berinisial LK, 31 tahun. Kasat Reskrim Polres Demak membenarkan dugaan perzinahan Kepala Desa Wonoagung yang bernama Muhyiddin atau yang akrab dipanggil Zidan. Namun pihaknya belum banyak bicara karena masih memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh oknum seorang kades dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan riliskan secara penggerbekan dan pemeriksaan. Saat ini masih dalam pemeriksaan di unit PPA secara lengkap setelah pemeriksaan selesai semua dan tuntas. Sebelumnya itu memang sudah pernah terlibat kasus semacam itu ya? Dan saat ini masih dalam pemeriksaan itu kita akan gali semuanya. Pemeriksaannya itu apakah dijadikan satu dengan kasus yang lain atau gimana? Ini adalah khusus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perzinahan yang kemarin terjadi. Selain kasus perzinahan, Zidan juga diproses hukum atas kasus pemerasan suami dari perempuan selingkuhannya. Menanggapi kasus itu, Bupati Demak menonaktifkan Zidan dari jabatan kepala desa. Kita melihat sudah penetapan, nanti dari dinas kami akan mengeluarkan hasilnya yang tersebut. Ya, itu akan diberhentikan atau gimana? Ya, secara aturan akan kita. Terima kasih Ibu. Pecat tadi. Bojone wis ditumpaki. Sing wedok sing lanang meh diperes. Kini Zidan bersama teman perempuannya dijerat pasal pemerasan dan Undang-Undang ITE atas laporan suami LK.
Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Seorang sopir mengeluh atas tarif retribusi parkir di tempat wisata religi Masjid Agung Demak. Bahkan saat dimintai karcis, petugas mematok harga parkir lebih mahal. Meski begitu, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak hanya mengatakan kejadian tersebut hanya salah paham. Tarik 50.000, ora duwe karcis tak jaluki ra oleh. Nek nggo karcis bayare 1,5. Parahe nek sing narik disub, nek kono kayak kalau disub. Keluhan ini dilontarkan pengendara minibus saat parkir di Masjid Agung Demak. Ya nek apa mau bis medium apa bis gede ngono 50.000, 1,5 sih oke lah. Iki HIS lho. Anggo iki umumnya parkir HIS 20, selawe, 30 pol-polan. Ia tak terima dengan besaran tarif parkir dari petugas yang merupakan anggota Dinas Perhubungan Demak. Saat itu ia diminta membayar Rp50.000. Namun saat ditanya karcis, sang petugas meminta bayaran Rp65.000. Menanggapi viralnya keluhan sopir, Sekretaris Dinas Perhubungan Demak menyebut ada kesalahpahaman soal tarif dan karcis parkir di tempat wisata religi Masjid Agung Demak. Soal tarif retribusi parkir untuk kendaraan bus kecil seperti Elf atau HIS sebesar Rp50.000 disebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023. Jadi kemungkinan itu ya kesalahpahaman saja, bahwa kemarin kejadian itu kebetulan pas lagi rame dan juga pas karcisnya itu pas habis, jadi diambil dalam perjalanan tapi keburu dari pihak angkutan atau sopirnya itu nyampaikan ke medsos. Jadi emang untuk tarif parkir, elep, terus kemudian kaitannya dengan sejenisnya atau bis kecil itu memang Rp50.000. Sedangkan untuk bis menengah itu Rp75.000 dan untuk bis besar Rp100.000. Ini sesuai dengan Perda 12/2023. Masyarakat biar tahu bahwa retribusi ini tidak hanya parkir saja. Ini termasuk komponen-komponen yang lain. Tambahnya, jika nominal dalam aturan Perda telah mencakup retribusi parkir, kebersihan, dan pengunjung. Untuk menghindari kejadian serupa, Dishub Demak akan membina dan menyosialisasikan soal penerapan retribusi kepada petugas dan masyarakat. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Parkiran yo panas, yo